Perjuangan timnas Indonesia baik level junior hingga senior, mulai dari level U16, U19, dari U23 dan senior, kini sedang memberikan perhatian penting di kancah sepak bola internasional. Khususnya untuk level senior, kini timnas Indonesia masuk di grup yang sangat luar biasa, di mana dari ketiga grup itu merupakan dari mulai dari A, B, dan C itu adalah negara-negara yang telah menempati yang luar biasa, di mana suatu kejutan sangat dinantikan oleh timnas Indonesia. Semoga di era kepelatihan Sintayong ini di kualifikasi Piala Dunia di round 3 hasil yang luar biasa dengan kejutan-kejutan yang tidak terduga. Dengan begitu dari tiga grup itu, untuk dari posisi yang paling rendah untuk level FIFA yaitu timnas Indonesia, tetapi dengan skuad yang ada dan kemungkinan besar timnas Indonesia akan kedatangan pemain baru mulai dari lini tengah hingga lini depan. Karena kita bayangkan saja kalau Ole Romeni bisa memposisikan diri di timnas Indonesia, lebih tepatnya di posisi striker, maka sesuatu hal yang tak terduga lagi akan tercipta di masa mendatang. Dengan begitu untuk level U16 tadi malam adalah hasil yang luar biasa juga, dimana dengan 10 pemain saja timnas Indonesia berhasil mencetak 2 gol meski melawan dari permainan yang penuh dari Australia U16. Dengan begitu hasil yang tidak buruk juga bagi timnas Indonesia, karena ini sesuai apa yang telah disampaikan oleh Pak Erick Thohir bahwa timnas Indonesia tetap tegakkan kepala. Kita Oktober akan bertemu Australia kembali. Jadi kemungkinan besar timnas Indonesia akan feedback, yaitu akan melakukan perlawanan penting khususnya di level senior nanti. Maka dengan motivasi penting yang diberikan oleh Erick Thohir nanti kepada para penggawa timnas mulai dari junior hingga senior akan memberikan semangat yang tinggi, semangat yang membara untuk memberikan hasil yang produktif dan hasil yang positif untuk rakyat Indonesia, khususnya ya bagi pecinta sepak bola tanah air. Dengan begitu, ini ada beberapa cuplikan yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir dan beberapa pengamat yang menyampaikan bahwa timnas Indonesia tidak boleh kendor siapapun lawannya, karena sekali kita lolos maka lawan-lawan tidak mudah kita taklukkan. Tetapi keberhasilan timnas Indonesia kita garis bawahi dulu untuk level U16, bahwa timnas U16 ini kita bisa katakan sulit ditaklukkan oleh Australia U16. Kenapa? U16 dari Australia ini sampai segitunya loh ya, selebrasinya itu sampai segitunya. Dengan begitu menandakan bahwa timnas Indonesia U16 di bawah asuhan coach Nova Arianto ini sangat sulit ditaklukkan oleh Australia, sehingga para pemain Australia itu memberikan selebrasi yang berlebihan. Jadi kita simak bersama ini cuplikannya. Jangan lupa kalian tulis tanggapannya di kolom komentar, kemudian di like video ini dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik khususnya timnas Indonesia. Bersama saya, salam olahraga. Bermain baik. Kenapa bermain baik? Kita bermain 10 pemain itu dari babak pertama menit 28 kita bisa skor 2 kali. Ya, kalah, tapi kita bermain baik bisa skor 2 kali. Dan di situ ada fighting spirit. Kalau dibilang kita kalah sama mereka, enggak. Ya. Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Karena kalah, jadi malu. Nah sekarang dia ini, tadi saya bilang sama pemain, tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya. Ya, kita siapin manajer. Siap. Kita siapin, oke? Yuk. Kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka. Kalau dari skill dibandingkan dengan Australia gimana? Oh, nggak kalah. Cuman hari ini bola bundar, ya kebetulan ya kita kena kartu merah, ya namanya juga sepak bola. Tapi tadi dong, dengan 10 pemain bisa skor lagi, setuju nggak? Hah? Dan ini masa depan tim nasional kita, ya kita bangun. Saya rasa di sini ada 3-4 pemain sebagai pelapis, nanti U20 kita bangun, ya. Dan pasti saya akan bilang ke tim senior kita, ya,
tim senior kita yang akan juga ketemu Australia di grup, kita fight juga. Kita kasih lihat ya. Ya, kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi begitu-begitu, oke? Kita lawan mereka. Untuk persiapan ya. Tim senior juga saya akan panggil mereka nanti bulan September, saya ingat ya. Lihat junior kalian dilecehkan. Nah, kita fight sama mereka. Mesti ingat ya. Kita ini bangsa besar. Nah, ini ditunggu-tunggu nih. Ya. Hasilnya udah kita tahu, kita ada di grup mana. Tapi saya mau disclaimer dulu nih, bahwa kita tidak mengatakan bahwa grup ini grup yang paling berat, karena kita setuju A, B, C berat, semua sama. berat. Jadi ketika kita lolos ke babak ini, konsekuensinya adalah lawannya semua berat, begitu? Semua iya. Ya Semua kan? tim berat, semua tim berat. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Makanya, jadi tidak ada tidak ingin kita mengatakan bahwa wah ini grup neraka, nggak ada. Nggak ada neraka. Anda di grup A juga, Neraka kita nggak ada ada. di grup A, grup neraka. Iya. Di grup B, sama grup juga. neraka juga. Jadi Nggak semua memang berat. Iya. Nah inilah konsekuensi dari kita lolos, kan Bung? Betul. Berarti yang tadi Bung katakan, apa yang harus kita siapkan? Ya, tim terbaik bersiap dengan serius, dan Pak Ketua juga sudah bilang bahwa benar-benar harus fokus untuk pertandingan ini. Dan menurut saya, kalau kita bertahan dengan tim yang ada di grup F kemarin di kualifikasi putaran kedua, tidak ada perubahan lagi, tidak ada penambahan pemain-pemain yang grade A di sana untuk masuk. Agak sulit bersaing, Boy. Agak sulit ya bersaing ya. Agak sulit Kita bersaing. kompetitif, Iya. tim yang kompetitif, tim yang bersaing agak susah. Iya. Dengan materi yang sekarang ada ini ya. Karena ingat, 3 tim yang di atas disebutkan lebih dulu di pot 1, pot 2, pot 3 itu 3 tim yang langganan Piala Dunia. Betul. Jepang, Australia, Australia, Arab Saudi. lebih dari 5 kali Bung. Oh iya, mereka punya Jepang 7 kali. pernah hadir di Piala Dunia terus. Nah, yang kita bisa melakukan yang terbaik lawan Bahrain dan Cina, ya. Tapi itu juga tidak bisa katakan tidak gampang. Kita boleh bisa bilang-bilang, oh bisa kita ambil, tapi di lapangan berbeda. Bahrain juga mempersiapkan diri sebaik mungkin. Pelatihnya Cina, baru, pelatihnya Cina Kroasia juga. mempersiapkan Cina juga. diri. Mereka juga tahu begini, Boy. Kita ada Indonesia, kita ambil poin. Semua kan begitu, kita ambil poin lawan Indonesia. Bahrain juga kan begitu. Ya. Tapi mereka tahu juga bahwa kita sudah berubah, sudah maju dengan pesat di tangan STY. Iya. Mereka tahu itu, termasuk Jepang, termasuk dengan Arab Saudi dan Australia. Australia mengalahkan kita, 4 gol ketika dia 16 besar. Tapi Australia juga pasti akan mewarn teman, jangan menganggap enteng. Karena pemain-pemain yang ada di Piala Asia kemarin di Qatar berbeda dengan Indonesia sekarang. Ketika betul. Iya. Ketika kita ketambahan dengan Jai Itses bermain, Kevin Verdong, Tom Hai, ada Ragnar Oratmangun. Tentunya ini berbeda. Dan kita sudah lihat bagaimana Vietnam kita kalah 2 kali. Vietnam di level Asia, ya. Kemudian Filipina. Tapi mereka sudah memantau bahwa perubahan itu bahaya. Kalau kita punya pemain ketambahan 4-5 pemain lagi, Boy, itu yang ditunggu oleh banyak orang di putaran ketiga. Seandainya Martin Paes kelar, selesai di CAS, dan dia boleh bisa main di bawah Mister, kan akan menambah kekuatan lagi. Kemudian misalnya, ya contoh, ada berbagai macam upaya sedang dilakukan oleh PSSI. Kita tidak tahu siapa, tapi yang pasti ada penambahan pemain untuk bisa bermain di putaran ketiga. Ya, seandainya satu pemain depan, katakan boleh saya sebut oleh Romania bermain, kalau dia bisa didapatkan ada di depan sebagai striker, kita akan kuat, Boy. Di belakang ada Kevin Dix, Pakar Besi, akan bagus. Ada gelandang lagi, tidak tahu siapa yang akan didatangkan oleh PSSI. Kita tunggu aja. Ya. Tapi kalau ada 4 pemain yang baru, wah ini bagus buat kita. Keseimbangan kita itu ada di antara bench masuk sebagai super sub dengan yang ada di starting 11 pemain pertama. Itu yang kita harus jaga. Jangan pemain yang satu keluar, yang masuk jauh komposisinya. Misalnya Jai bermasalah, keluar, siapa yang bisa menggantikan posisi Jai? Walaupun kita punya Jordi, punya Rido, punya Abner, tapi kalau kita ada Kevin Dix, tentunya pilihan itu kan Kevin Dix misalnya. Ya, ini contoh aja untuk bisa masuk menggantikan. Jadi enak gitu. Jadi memang harus siap, harus dipersiapkan dengan benar, itu kata Pak Ketua. Harus disiapkan dengan benar dan serius. Karena udah kadung kita masuk ini. Sudah terlanjur, orang bilang basah. Sudah basah. Ancur-ancur pokoknya main. Main kita lawan gitu kan? Kita nggak usah pikir lihat dia Arab, Australia, Jepang. Kita lawan siapapun itu kan. Itu yang paling benar kan. Kita menghadapi mereka karena kita masuk lapangan tanpa beban sebagai underdog. Seharusnya kan tanpa beban. Yang terbeban adalah lawan-lawan kita yang lebih kuat, yang harus menang lawan kita. Tapi kalau kita di pertandingan pertama itu lawan Arab, Boy, tanggal 5 September. Betul. Jadwal.
Kalau kita bisa membuat kejutan, katakan di sana bisa bermain imbang saja. Ini kan Tanggal 5 atau tanggal 10, Bu? tanggal 5. Tanggal 5 ya? Tanggal 10 baru kita ketemu Australia, bermain di GBK. Oke. Tapi bukan di GBK main lawan Australia pertama karena akan dipakai paus akan datang. Iya. Kita dialihkan ke GBT, Gelora Bung Tomo. Iya. Di bulan September. Nanti di bulan Oktober balik lagi. Right, iya. Ya? Iya. Gitu. Oke. Sebagai gambaran, Jepang tuh peringkat 17, Australia tuh 25, Bung. Nah, lu lihat aja. Arab Saudi 56, Nah. Bahrain tuh 81. China juga 81. Coba. Berarti yang 100 ke bawah tuh hanya kita. Iya, kita yang paling rendah dari sisi peringkat FIFA. Ya di 133 katakan ya kita sekarang ini. Memang jauh kalau bisa dilihat ke sana. Makanya sesuai dengan omongan Pak Ketua, kita perlu penambahan, perlu tim yang kuat, tim yang bagus. Nah dari sini kan sudah kita bisa lihat ada clue yang dilakukan oleh sudah ada kisi-kisinya bahwa pasti akan datang pemain. Tidak mungkin kalau Ketua bisa mengatakan kita harus mempersiapkan ini dengan sebaik mungkin. Harus ada pemain-pemain yang oke, yang baik. Ya, kita harus, tapi mereka harus punya kebanggaan juga untuk bisa bermain tim nasional. Pasti ada penambahan. Itu sedang digodok sekarang, cuma kita belum tahu siapapun itu yang akan datang. Iya. Dari lawan-lawan yang ada di grup kita ini, kita pernah ketemu Jepang di Piala Asia, Bung ya? Iya. Kita pernah ketemu Australia. Iya. Ya kan? Dua tim ini. Dan pandangan pelatih mereka, ya kan? Pelatih Australia dan pelatih Jepang juga pandangan yang positif terhadap timnas. Walaupun mereka berhasil mengalahkan timnas. Ya, 4-0 dan 4-0 dan 3-1 ya. 3-1 lawan Jepang dan 4-0 ya ketika lawan Australia. Tapi kan itu saya bilang berbeda kan. Komposisi pemain saya itu berbeda dengan saat ini. Ketika J sudah ada Ragnar, ada Tom dan Verdong. Nah, itu yang diantisipasi oleh kedua tim ini, baik Jepang maupun Australia. Dan Moriyasu sebagai pelatih Jepang menaruh respect yang luar biasa ketika habis pertandingan di Qatar. Mereka menang dengan 3-1, mereka bilang Indonesia punya potensi yang bagus, berkembang dengan pesat untuk ke depan. Termasuk juga Graham Arnold, Bung. Graham Arnold Australia. Iya, dia tahu, mereka tahu, dan pasti kan mereka melihat perkembangan kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang oke, dan mereka akan berhati-hati. Apalagi Australia kan akan bermain tandang duluan lawan Indonesia. Ya, main di Jakarta. Mereka tentunya tidak boleh kehilangan angka. Nah kita hitung-hitungannya, kalau semua di kandang kita nggak kehilangan angka, paling tidak peringkat ketiga, peringkat keempat kita oke, sambil mencuri poin di luar. Ya kan? Tidak kehilangan angka. Tidak kehilangan angka. Kita dapat angka terus di kandang. 5 pertandingan di kandang. Dengan materi pemain yang sudah berubah. Itu boy. Syaratnya kan itu. Pemain yang lebih baik. Kita menang lawan Cina aja di kandang, menang melawan Bahrain sudah 6 poin. Kalau kita bisa nahan imbang Jepang ya, kemudian Arab Saudi tambah 3, 9 poin. Main di Cina kita draw, main di Bahrain kita draw, udah 11 poin. Oke, untuk paling tidak masuk di peringkat 4. Oke. Bung yakin kita masuk peringkat 4? Kita harus yakin. Karena kan peringkat 3, peringkat keempat itu kan bisa punya peluang untuk lolos ke putaran keempat kan, untuk bisa ya kan. Sekarang ada 18 tim dibagi A, B, C itu 6 tim, 1-2 lolos. Berarti ada 6 tim langsung lolos. Nah, untuk mencari 2 lagi akan diambil dengan peringkat ketiga, peringkat keempat untuk diadu lagi kan. Dibikin 2 grup. Masing-masing 3, A dan B. Juara-juara grup akan masuk langsung jadi 8. Jatah Asia kan 8 ke Piala Dunia 2026. 1 lagi untuk playoff lawan Amerika Selatan. Jadi kita masih punya peluang. Tapi kalau kita bisa membuat kejutan demi kejutan, bukan tidak mungkin kita bisa langsung lolos peringkat kedua, walaupun memang berat. Orang bisa mengatakan sulit. Sepak bola tidak sulit. Swiss bisa mengalahkan Italia, Georgia mengalahkan Portugal. Ini kalau kita lihat contoh di Eropa kan, dengan peringkat yang begitu jauh, peringkat begitu jauh. Tapi mereka bisa berbuat yang terbaik. Segala sesuatu bisa terjadi di lapangan. Bisa dong. Bisa terjadi di lapangan. Kalau kita sudah ketambahan 4 aja, kan usah banyak-banyak, 4 aja yang masuk. Ujian dari pelatih Australia ke timnas pada waktu itu adalah fisikal. Fisik kita dengan pemain-pemain diaspora seperti Hapner, ya kan, Sandi, Ivar Jenner itu berhasil mengimbangi fisik mereka. Cuman karena depan mereka lebih tajam, Bu. Iya, oke. Depan mereka lebih tajam dan barisan belakang kita belum sebagus yang sekarang ini. Jadi kemarin kan masih Jordi, Elkan Bagot, bunuh diri. Jadi saya pikir kalau sekarang dengan ada sudah masuk Jai Itzes, Rido dan Hapner yang bagus, atau ada misalnya Kevin Dix ada, buat boy. Buat kedalaman kita cukup kedalaman kita oke. Yang kita butuhkan, orang bilang, oh ini yang dibutuhkan pemain depan, oke, benar.
kita butuh pemain depan, termasuk di penyerang gawang. Itu dia Bung, yang saya mau tanyakan. Iya. PR kita pemain depan Bung. Memang pemain depan yang kita butuhkan kan sejauh ini. Iya. Karena kalau bisa melihat pemain depan yang bisa mencetak gol di kualifikasi, boy, Ramadan Samananta, ya, yang bisa mencetak gol ketika kita menang 3-0 di Hanoi, sama Ragnar Oratmangun, ya kan? Satu lagi Egy, ya, kita menang 1-0 di Jakarta lawan Vietnam. Selebihnya kan pemain-pemain belakangan tengah. Rido terakhir bisa membuat gol. Jai Ises ikut membuat gol. Sandy Walsh juga ikut membuat gol ketika di Piala Asia kan? Banyak. Ya. Kemudian Sain Patinama ketika melawan Irak kalah dengan 5-1, dia yang membuat gol. Jadi banyak pemain belakang juga. Tom Hai terakhir melawan Filipina bisa membuat gol. Rido bisa membuat gol terhadap Filipina. Jadi memang kita di depan itu bermasalah. Jens Ravan sudah oke, sudah diambil sumpah. Tapi kan masih terlalu muda anak ini. Masih 19 tahun. Dia memang cocok di U20 atau U19. Walaupun akan dicoba untuk ditarik masuk di tim senior. Makanya kita perlu pemain-pemain seperti Ole Romeni yang untuk bisa ada di sana. Rafael Strijk sejauh ini belum bisa mencetak gol. Kecuali di U23 kemarin lawan Korea kan. Tapi di tim senior tidak bisa mencetak gol sama sekali. Makanya perlu ada pemainnya ini. Ya, mungkin kalau dia satu pemain nomor 9 di depan, Rafael bisa bermain di flank, bisa. Ya. Atau datang sebagai super sub. Bisa. Tapi memang kita butuh pemain yang grade A yang ada di depan. Gitu. Tapi siapa itu kita belum tahu kan. Oke, Roberto Mancini akan bertemu juga dengan timnas. Ya. Wah, ini menarik ini. Pernah membawa Italia juara Eropa. City pernah juga juara loh dia. Inter Milan juga juara loh dia kan. Dia pernah juga juara Serie A bersama Lazio. Jadi dia akan hadir di GBK kalau nggak salah Bang ya. Tapi main pertama kita kan ke dia. Iya, dia. Main kedua baru November kita main sama di putaran kedua November. Iya. Dia akan datang dan dia pasti akan berpelukan dengan Erick Thohir sebagai pelatih kan. Dan dia sempat nonton di Piala Asia, Bung. Ujiannya ya dia melihat ada pemain nomor 7, pemain nomor 10, ada Sandy Walsh, ada Marcelino. Mark Locke yang saat itu juga dia lihat. Cuma dia belum lihat Jai Ises, dia belum lihat Ragnar, dia belum lihat Tom Hai, dia belum lihat Calvin Verdong. Akan berbeda. Di situ aja dia lihat sudah bagus. Apa ini 4 ini kan semua luar biasa dan bermain di klub-klub di Eredivisie. Grade A sana kan. Verdong di Nijmegen kan, Fortuna Sittard dengan Ragnar. Ya. Heerenveen dengan Tom Hai, apalagi Jai Ises bermain di Venezia, sudah Serie A. Pasti dia tahu, pasti Mancini tahu kan. Begitu lihat Jai Ises bermain di Venezia, dia bisa kaget. Yang sedang diincar oleh Torino kan, bermain. Bung, kita butuh leader Bung di tim ini. Iya. Leader itu ya pasti Tom Hai sama Jai Ises. 2 orang yang bisa memimpin di tengah dan di depan, di belakang. Karena selama ini kita nggak melihat figur seorang leader ya. Harus ada memang seorang pemimpin di tengah dan itu ada di 2 ini. Kalau bicara pemimpin ada di 2 ini. Cuma saya lebih cenderung memang dengan Jai Ises bermain sebagai seorang pemimpin dari belakang. El Capitano. Ya. Lini depan kita harus segera mencari striker yang harus. Wah, itu tugas utama tuh. Leader tadi kita bisa sepakat dengan Jai Ises ya. Betul. Nah, lalu pematangan strategi dari coach pelatih kita ST ini, Bung. ST tentunya sekarang sudah agak berbunga-bunga karena sudah perpanjangan kontrak. Ya, itu dia. 3 tahun ke depan sampai 2027. Yang tadinya sempat dihebohkan kan, ada rumor yang beredar ini. Iya, betul. Iya kan dia belum tanda tangan kontrak, tapi sekarang kan Erick Thohir, Pak Erick sudah mengatakan sudah semua clear semua ya. Udah jadi Boy akan bermain. Nah, ini tugas bagi dia berat. Tentunya kan ada target-target khusus yang dibicarakan dengan Pak Ketua. Jadi ya dia harus bisa meracik sebuah strategi yang bagus. Tapi pasti tidak akan berubah, Boy. 3-4-3 kan pola klasik dia, pola yang sudah memang udah mengakar bagi STY. Mestinya STY masih punya pola satu lagi yang bisa dia kembangkan. Misalnya dengan 4-2-3-1 misalnya gitu. Jangan terlalu berfokus dengan 3 back. Walaupun itu sudah menjadi kekuatan kita ya. Harus ada lah satu alternatif yang bisa fleksibel bermain. Kalau saya pakai dengan itu kan semua ketergantungan materi pemain. Kalau materinya lengkap, dia mau mengubah. Apapun bisa, Bung. Bisa mengubah semua. Cuma kan dia sudah selalu dengan 4-3-3 sudah pakem buat dia. Pakem buat dia. Mungkin dia nggak mau berubah dengan pola seperti itu. Oke. Kalau dia sudah punya pemikiran seperti itu dan dia yakin dengan pemain-pemain yang akan datang, yang paling pasti, Boy, kepastian ini adalah siapa yang akan datang itu yang untuk bisa membuat tim kita lebih baik. Itu yang paling penting. Putaran ketiga nggak gampang. Kalau kita ini tidak diuntungkan sebenarnya dengan jadwal langsung ketemu dengan Arab. Tidak diuntungkan dengan jadwal. Karena langsung ketemu Arab tandang,
balik ke kandang dengan Iya. Australia. Iya. Saya lihat itu. Balik ke kandang Australia. Kemudian kita 2 kali tandang lagi. Di Betul. bulan Oktober 2 kali tandang ke mana? Ke Bahrain sama ke Cina. Iya. Kemudian betul. kita balik baru ketemu dengan Jepang kan? Jadi kita kandang cuma 2 kali, Bung, Dua kali, dari tiga kali tandang. lima Dari 5 partai. pertandingan putaran Iya. pertama. Iya kan? Iya. Makanya saya bilang dalam tanda kutip ya. Tidak diuntungkan. Seandainya kita punya jadwal itu, pertandingan pertama di kandang kita atau di tandang kita ketemu Cina, atau di kandang kita bermain kandang pertama, itu berbeda. Atau langsung 2 di atas dengan Cina dan Bahrain. Enak itu, boy. Enak itu. Sekarang kita akan mulai dengan 3 tandang, iya kan? Iya. Karena kita perlu pompa semangat untuk bisa menang. Kalau kita lawan Bahrain misalnya, lawan Bahrain. Kita bisa menang di kita bisa GBK menang. atau Kalau menang di GBK di itu luar biasa semangat ini. Sekarang pemain-pemain dituntut harus kerja keras, harus habis-habisan menghadapi Arab Saudi. Bermain di Arab. Curi angka 1 ataupun poin Makanya saya 1 bilang tadi, draw aja angka 1 udah luar biasa bagi kita. Iya. Kita tidak kalah itu sudah bagus. Ya kan? Yang terbebankan Arab sebagai yang diunggulkan untuk bisa menang melawan kita. Kita bermain biasa aja, enjoy aja, nikmati permainan. Tapi tentunya kita akan lebih baik dengan ketambahan pemain-pemain yang kita nggak tahu siapa yang akan didatangkan oleh ketua. Betul. Itu, boy. Nah, dari perpanjangan STI ini apa yang Bung Ropan lihat? Ya saya pikir bagus bahwa dia bisa perpanjang dengan tim kita karena dia sudah 4 tahun mungkin pelatih terlama sejak akhir 2019 dia masuk, dari 2020 terpotong dengan COVID 2 tahun, Bro. Dan tentunya ya harus dimanfaatkan dengan baik dan dia sudah berbuat yang terbaik kan. Peringkat kita ketika dia masuk di 173, sekarang di 133, artinya dari segi peringkat kan kita jauh naik. Dia menciptakan Itu lompatan yang cukup signifikan. Oh iya dong. Untuk ukuran dia sudah oke. Orang bisa bilang dia belum ada piala, oke, tapi kan kita bisa masuk 16 besar di senior. Masuk semifinal di U23 di Qatar. Itu kan pencapaian yang oke, yang luar biasa yang sudah diciptakan oleh STY. Ya, jadi ya dia pantas untuk diperpanjang. Karena kalau kita menggantikan pelatih lagi lain, memulai dari nol lagi, memulai dengan pola yang baru, dengan skema yang baru. Belum tentu pelatih lain yang masuk dengan skema yang dia mau 3-4-3, enggak. Saya mau dengan formasi 4-4-2. Ya, pelatih yang baru kan harus berubah lagi. Saya tidak mau si pemain A, pemain C yang ini saya nggak akan pakai. Bisa aja dia nggak pakai Sain, dia nggak pakai Sandi. Bisa aja. Dia mau dengan selera dia, Ivan dia nggak pakai. Bisa aja. Tapi kalau STY kan dia udah tahu. Di jalan pelan-pelan sampai 3 tahun depan. Yang perlu berubah dari STY apa, Bung? Ya. Yang paling urgent yang perlu berubah dari STY apa? Ya, STY itu harus punya komunikasi yang baik dengan klub-klub juga. Melihat, ya. Itu yang paling penting bagi dia. Komunikasi dengan pelatih klub, dengan apa, dan dia rajin-rajin untuk bisa melihat datang ke stadion untuk bisa menonton. Kan begitu kalau pelatih nasional. Di mana anak buah dia bermain, dia hadir, dia ikut bersama-sama. Itu dia. Jadi saya pikir yang harus dilakukan komunikasi, dan ya dia mesti paling tidak ya belajarlah bahasa Indonesia yang kan sudah cukup 4 tahun, apalagi dia 7 tahun boy ke depan, tambah 3 tahun lagi. Dia harus kan dia tahu lah sedikit-sedikit terima kasih, selamat malam itu ada. Tapi kalau dia lancar memang lebih enak komunikasi dengan pemain-pemain kita kan lebih bagus. Selama ini kan kita masih pakai penerjemah terus. Sebenarnya nggak apa ya bisa dikatakan itu. Nggak masalah sebenarnya sih. Dia mau ada pakai penerjemah. Tapi kalau dia lebih belajar, lebih giat. Martin Paes aja yang belum jadi pemain kita sudah belajar terus bahasa Indonesia. Oke, Bung Ropan. Ya. Kita tunggu nanti pertandingan Belanda ya.